Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 5 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 162 siswa SMA YPKPM Ambon ikuti tes kemampuan akademik di sekolah. Sebanyak 162 siswa kelas 12 SMA YPKPM Ambon mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA yang berlangsung selama 2 hari di sekolah. Pelaksanaan TKA dilakukan dalam 2 sesi, masing-masing dengan durasi 150 menit dan menggunakan 4 ruangan, termasuk laboratorium TIK dan ruang kelas. Meskipun pelaksanaan TKA ini tidak diwajibkan pemerintah dan baru pertama kali dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan matang. Kepala Sekolah SMA YPKPM Ambon, Donald Wedias menyebutkan persiapan dilakukan selama 3 bulan, termasuk 2 kali tryout dan gladi serempak tingkat nasional. Donald menekankan pentingnya TKA sebagai salah satu acuan penilaian untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terkait materi, setiap siswa diuji pada 5 mata pelajaran, yakni 3 mata pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, serta 2 mata pelajaran pilihan sesuai minat masing-masing. Penyusunan soal dan proses penilaian untuk tingkat SMA dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala sekolah berharap para siswa mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Informasi lainnya Tribuners, tawuran mahasiswa UKIM, 4 orang luka dan 1 motor rusak. Suasana Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM Ambon mendadak tegang setelah aksi pemukulan berujung pada aksi saling serang menggunakan batu antara mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Selasa 4 November 2025. Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Timur ini memakan korban luka dan kerugian material. Tawuran antar mahasiswa ini ternyata merupakan rentetan dari perselisihan yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Primasetia saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia memastikan situasi di kampus telah berhasil dikendalikan secara cepat oleh aparat kepolisian. Aksi anarkis di depan Fakultas Hukum UKIM ini bermula dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik terhadap mahasiswa Fakultas Hukum. Menurut keterangan saksi korban, Riwan Kunjung Leiken, mahasiswa hukum semester 1, dirinya dan rekan-rekan sedang duduk santai di bawah pohon jambu di depan fakultas. Tiba-tiba mahasiswa dari Fakultas Teknik datang dan tanpa alasan jelas langsung memukul rekan Riwan, Evin Tetelepta. Ketika Riwan berusaha melerai dan membantu temannya, ia justru ikut diserang berulang kali hingga mengalami luka sobek pada bagian pipi kiri dan jidat. Korban lain, Septian Tilukai, mahasiswa hukum semester 3 yang juga mencoba menolong rekannya, ikut dipukul hingga terjatuh dan menderita luka robek di telinga kiri. Rupanya kericuhan ini bukan tanpa sebab. Kapolresta Ambon menerangkan pemicu utamanya adalah rasa ketidakpuasan mahasiswa teknik terhadap Evin Tetelepta, mahasiswa hukum, yang dinilai sebagai aktor utama dari perselisihan pada hari Sabtu 1 November 2025. Total terdapat 4 korban luka dalam insiden ini. Selain Riwan dan Septian, korban lainnya adalah Herpi Tetelepta, mahasiswa hukum yang mengalami bengkak pada kepala bagian kiri. Juga seorang petugas keamanan UKIM, Roli Sopahelawakan, yang mengalami luka lecet di tangan kanan akibat lemparan. Tak hanya korban jiwa, kekerasan ini juga menimbulkan kerugian material. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi DE 6407LP milik mahasiswi Fakultas Ekonomi Anastasia Ajas turut menjadi sasaran amukan massa. Motor tersebut mengalami kerusakan pada lampu depan, lampu sein kanan belakang, dan bodi samping kanan lecet. Personel Polsek Nusa Niwe dan Polresta Ambon segera tiba di lokasi kejadian pada pukul 13:11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, pihak Rektorat UKIM memfasilitasi mediasi pada pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur yang turut dihadiri oleh Kapolsek Nusa Niwe dan sejumlah pejabat Polresta Ambon. Kepolisian telah mengidentifikasi para pihak yang bertanggung jawab, yakni Jurens Risakota sebagai pelaku pemukulan terhadap Herpi Tetelepta dan Elkon Sinai dari Fakultas Ekonomi sebagai mahasiswa yang diduga melakukan provokasi. Kapolresta menegaskan korban telah diarahkan untuk segera membuat laporan polisi guna proses hukum lebih lanjut terhadap para pelaku. Aduh, udah lebar. Aduh. Aku mati, awas. Aduh. Randi, mari sini Randi. Randi jangan, Randi. Randi jangan, boleh Randi. Randi jangan. UKIM kembali kondusif, Rektor mengatakan kekerasan harus dihindari sekecil apapun. Sempat ricuh antar dua fakultas di Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM akhirnya kondusif Selasa 4 November 2025. Dari beberapa video yang dibagikan warganet, terlihat kedua mahasiswa UKIM yang berlokasi di Talake, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon saling serang tanpa alat tajam. Namun tak berselang lama, massa berhasil dibubarkan setelah pihak keamanan kampus dan aparat kepolisian tiba di TKP. Pelaksana tugas atau PLT Rektor UKIM, Profesor Dr. John Ruhulesin kepada rekan media menjelaskan bahwa perkelahian ini adalah masalah internal tanpa dipengaruhi minuman keras dan lainnya. Akibat kondisi ini, aktivitas perkuliahan hanya berlangsung sejak pagi hingga sore hari selama seminggu. Ia mengimbau agar para mahasiswa harus menjaga kestabilan dan keamanan kampus, terutama menjauhi dari tindakan kekerasan, sebab tindakan itu tak dibenarkan. Remaja. Jadi saya menjaga agar kampus harus dijaga ya, dan saya kira kekerasan harus kita hindari. Dalam bentuk sekecil apapun, kekerasan harus kita hindari ya. Dan oleh karena itu, saya sudah meminta kepada para dekan untuk bertanggung jawab. Setiap peristiwa kecil apapun, saya minta dekan bertanggung jawab ya. Tanggung jawab. Dan oleh karena itu konsolidasi mahasiswa harus dilakukan.
Terkait dengan itu juga saya minta pihak keamanan untuk kita menghindari masuknya masyarakat dari luar untuk memberi sesuatu yang tidak kondusif di dalam kampus. Karena ini lingkungan masyarakat terbuka sekali ya. Lalu saya juga sudah mengeluarkan instruksi kepada kampus untuk mulai besok seluruh aktivitas perkuliahan sampai dengan jam 6 stop. Malam tidak ada. Tidak ada kuliah malam, tidak ada kegiatan malam ya. Mulai pagi sampai sore aja ya. Untuk sampai 1 minggu lah. Kita cari kondusif aja. Aduh, udah lebar. Aduh. Aku mati, awas. Aduh. Duh. Ih, Randi, mari sini Randi. Randi jangan, Randi. Randi jangan, boleh Randi. Randi jangan. Kok tuh sama kelas? Bantah surat permintaan anggaran ke swasta, Kadinkes Maluku ngaku tanda tangannya dipalsukan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslian Nur, angkat bicara menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya saat ditemui tribunambon.com Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri. Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan yang justru memicu pertanyaan besar mengenai keseriusan penanganan dugaan tindak pidana di internal instansi. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tetapi Dr. Yan Aslian Nur secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Ia mengklaim surat tersebut tidak benar dan menduga ada pihak yang dengan sengaja memalsukan tanda tangannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan menginvestigasi persoalan pencatutan ini. Ia berjanji akan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kelalaian atau kekeliruan. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah sikap Kadinkes yang terkesan meremehkan implikasi hukum dari kasus ini. Ia malah berdalih bahwa masalah tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak menarik dana dari pihak swasta. Sikap menghindar dari Dr. Yan Aslian Nur semakin terlihat ketika ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak jelas dan menegaskan bahwa institusinya bukan lembaga penegak hukum. Puncak kontroversi adalah pernyataan Kadinkes yang secara eksplisit membantah bahwa pencatutan nama dan tanda tangan yang merupakan inti dari dugaan pemalsuan surat resmi dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum. Sikap Kadinkes Maluku yang meremehkan isu ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 263 KUHP secara jelas mengategorikan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau bukti sebagai tindak pidana.
Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika benar tanda tangan Dr. Yan Aslian Nur telah dipalsukan, maka ini merupakan tindak pidana serius. Sebaliknya, jika klaim pemalsuan tersebut hanya dalih, maka Dr. Yan Aslian Nur juga berpotensi terlibat dalam dugaan pelanggaran akuntabilitas publik terkait surat permintaan anggaran yang janggal tersebut. Masyarakat kini menantikan hasil investigasi dari pihak Dinkes Maluku dan ketegasan pihak berwenang dalam menyikapi dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat publik dan potensi pelanggaran pengelolaan keuangan instansi pemerintah ini. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Maluku diguncang isu praktik tak etis menyambut Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 tahun 2025. Sebuah surat resmi yang beredar luas menunjukkan adanya permintaan dukungan anggaran dari pihak swasta. Namun dana diminta ditransfer ke rekening bank atas nama pribadi salah seorang panitia. Hal ini mengindikasikan dugaan pelanggaran prinsip akuntabilitas instansi publik. Surat kontroversial bernomor 400.7.27.4/420 dan bertanggal 14 Oktober 2025 tersebut dengan jelas ditujukan kepada salah satu hotel di Kota Ambon. Perihal surat tersebut adalah dukungan anggaran dan partisipasi untuk kegiatan HKN yang direncanakan berlangsung pada 5, 7, 8, dan 12 November 2025 di Sport Hall dan Lapangan Merdeka. Bagian yang paling mencengangkan dalam isi surat itu berbunyi, dukungan anggaran dapat ditransfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520004120487 atas nama Shanti Dewi Tamher. Diketahui Shanti Dewi Tamher adalah nama yang tercantum sebagai sekretaris panitia kegiatan HKN. Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana sumbangan bagi kegiatan resmi instansi pemerintah merupakan sebuah kejanggalan besar, juga dapat memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana. Kejanggalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa surat permohonan dukungan anggaran tersebut ditandatangani dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslian Nur. Selain itu, surat ini juga ditandatangani oleh Maya Ulfa Marasabesi sebagai Ketua Panitia. Itu benar. Tapi kan ada Bapak tanda tangan di situ, itu bagaimana ya Pak? Ya bisa jadi buat orang punya niat ada saja toh. Ya nanti kita akan investigasi. Kalau memang ada kelalaian, kemudian kalau ada yang tidak kurang itu ada kekeliruan dalam hal yang seperti kalau ada ya pasti kan kita akan lakukan perbaikan kalau ada, tapi kan ini kan kita kan tidak ada satupun kita menarik dana. Relief pahlawan Maluku di Ambon tak terawat, wajah diselimuti lumut. Beberapa hari menjelang peringatan Hari Pahlawan pada Senin 10 November 2025, kondisi patung pahlawan nasional asal Maluku terlihat memprihatinkan.
Relief patung yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Tantui atas Kota Ambon tampak tidak terawat. Taman kota yang dibangun sejak 2017 untuk mengabadikan kegigihan para pahlawan itu kini menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Relief 4 pahlawan nasional yaitu Thomas Matulesi, Christina Martatiahahu, Karel Satsuitubun, dan Johannes Limina wajahnya sudah dipenuhi lumut. Bahkan beberapa huruf pada tulisan nama pahlawan ada yang hilang. Pantauan tribunambon.com pada Selasa 4 November 2025 menunjukkan bahwa kondisi taman yang berada di tepi jalan ini cukup miris, padahal menjadi salah satu ikon identitas yang banyak dilihat oleh masyarakat. Dirinya berharap pemerintah atau pihak terkait segera melakukan perbaikan, mulai dari patung relief, tulisan, hingga penataan taman. Jelang HUT Brimob ke-80, personel Kompi 3 Yon B Pelopor tebar kebaikan lewat aksi sosial. Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 Korps Brimob Polri, personel Kompi 3 Batalion B Pelopor melaksanakan bakti sosial di Masjid As-Salam, Selasa 4 November 2025. Kegiatan yang terlihat sederhana itu memiliki makna mendalam bagi para personel. Bagi mereka, aksi bersih-bersih rumah ibadah bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan gerbang pahala untuk mengabdi dan berbuat kebaikan kepada masyarakat. Wakil Komandan Kompi atau Wadanki, Ibda Taufik Akbar menyebut, kegiatan sosial ini sebagai bentuk ibadah dan wujud nyata kepedulian Brimob terhadap masyarakat sekitar. Menurutnya, anggota Brimob tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kata dia, Masjid As-Salam menjadi lokasi pertama kegiatan tersebut setelah dilakukan survei oleh personel Brimob. Mereka menilai kondisi lingkungan sekitar masjid perlu dibersihkan.
Ia menambahkan kegiatan seperti ini bukan hanya bagian dari perayaan hari ulang tahun, tetapi juga menjadi komitmen rutin yang akan terus dijalankan. Lebih lanjut, Taufik berharap kegiatan sosial yang mereka lakukan dapat mempererat hubungan antara aparat BRIMOB dan masyarakat. Kita sosial. Ada dua sektor yang perlu saya sampaikan di sini. Sektor yang pertama adalah ini merupakan tentu gerbang pahala untuk ketemu secara pribadi. Kemudian yang kedua sektor yang berikut ini adalah berbentuk kegiatan rutin dan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, ini merupakan kegiatan menjelang HUT BRIMOB yang ke-80. Ini merupakan kegiatan rutin yang sering kali dilaksanakan. Namun terlepas dari kegiatan rutin ini, kami BRIMOB Bula khususnya berkomitmen untuk tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Ada pun kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kami secepat mungkin, semaksimal mungkin mencukupi atau melaksanakan atau memenuhi segala permintaan dari masyarakat Bula khususnya. Itu mungkin ya. Memang kemarin ketong sementara survei. Nah, kebetulan masjid As-Salam ini merupakan target beta perdana karena memang dari sektor beta lihat kayaknya kotor sehingga perlu beta singgah di Masjid As-Salam ini, kemudian dibantu oleh Bapak Imam dan para jamaah sehingga hari ini ketong melaksanakan pembersihan kafe sebagai bentuk bakti sosial. Yang tadi disampaikan lebih awal ini merupakan kegiatan rutin, namun terlepas dari kegiatan rutin, ini merupakan komitmen ketong ke depan. Kalaupun ada tempat-tempat yang mungkin membutuhkan tenaga BRIMOB, kami siap untuk membantu tanpa dibayar apapun. Ya, mau pembersihan di gereja pun, di masjid pun, ataupun tempat-tempat dimanapun, kami siap untuk membantu. Baik, harapan kami khususnya di BRIMOB ini merupakan komitmen kami juga, khususnya untuk tempat-tempat ibadah yang merupakan tempat di mana ladang pahala kami cari. Jadi semaksimal mungkin ke depan dengan waktu yang kami tentukan, kami akan melaksanakan semua pembersihan di seluruh masjid, tempat-tempat ibadah, baik itu di gereja maupun di masjid-masjid. Pemandangan kumuh di pusat kota Namlea, 134 meter sisi jalan dipenuhi sampah plastik. Pemandangan tidak sedap tampak di sepanjang sisi jalan Masjid Agung, tepat di depan Main Point Gym Kota Namlea, Kabupaten Buru. Sampah-sampah berserakan di bagian bahu jalan dan area sekitar, menimbulkan kesan kumuh di kawasan yang seharusnya menjadi salah satu titik ramai di pusat kota. Berdasarkan pantauan rimnamo.com, sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Senin 3 November 2025, tumpukan sampah tersebut membentang sepanjang kurang lebih 134 meter, sesuai hasil pengukuran menggunakan aplikasi Google Maps. Sepanjang jalur itu, aneka sampah terlihat menumpuk tanpa penanganan berarti dari pihak terkait. Jenis sampah yang mendominasi di lokasi tersebut adalah sampah plastik seperti bungkus makanan ringan, botol minuman, kantong plastik, dan gelas sekali pakai. Sisa-sisa konsumsi itu tampak berserakan di sisi jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, terutama saat siang hari ketika suhu udara meningkat. Melisa Wali, seorang remaja yang melintas di kawasan itu, mengungkapkan bahwa tumpukan sampah kemungkinan besar berasal dari aktivitas malam hari. Pernyataan Melisa menyoroti kurangnya fasilitas kebersihan di area publik tersebut. Tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara atau TPS atau tong sampah di sepanjang jalan membuat warga kesulitan menjaga kebersihan lingkungan. Selain minimnya fasilitas, kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat juga menjadi penyebab utama masalah ini. Melisa pun berharap agar penempatan tong sampah di titik-titik strategis serta edukasi kepada masyarakat dinilai sangat penting untuk mencegah terulangnya hal serupa.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, rusak parah, jalan ke dermaga Namlea dipenuhi 53 lubang. Kondisi jalan utama dari arah Simpang 5 menuju Jalan Dermaga Kota Namlea, Kabupaten Buru kini memprihatinkan. Berdasarkan pantauan tribunambon.com pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, Selasa 4 November 2025, sepanjang 1,6 km jalan tersebut terdapat setidaknya 53 titik lubang dengan ukuran bervariasi. Lebar lubang berkisar antara 1 hingga 10 cm dengan kedalaman antara 1 hingga 5 cm. Kondisi ini membuat para pengendara terpaksa menurunkan laju kendaraan demi menghindari kecelakaan. Salah seorang tukang ojek bernama Ongen mengaku kondisi jalan tersebut sangat mengganggu aktivitas mereka. Ia menambahkan lubang kecil mungkin masih bisa dihindari, namun lubang besar bisa membahayakan pengendara. Ongen berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat melakukan perbaikan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Tribuners, informasi dari Kota Namlea tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.